Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama dapat melaksanakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah wajib salat duhur, dan kita alhamdulillah bisa melaksanakan dengan secara berjamaah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah bagi dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang begitu banyak, seandainya manusia menghitung nikmatnya, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, seandainya engkau menghitung nikmatku, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Coba bayangkan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan, nikmat hidup. Dan jasad ini, physically ini yang begitu lengkap, utuh. Bahkan dalam penelitian, ini maaf ini ranahnya para ahli ini, dokter ini, tapi mudah-mudahan kalau salah dibetulin. Jadi konon sel darah yang ada di dalam manusia itu per mikroliter itu ada 4,7 sampai 6,1 juta per mikroliter. Sehingga ada seorang dokter mengatakan bahwa dalam diri manusia darah itu ada 5 triliun sel yang ada. Coba bayangkan. Ternyata kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu kaya sekali, sehingga penegasan Allah di dalam Al-Qur'an, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sedangkan Allah memiliki nikmat 100% nikmat. Dan 100% nikmat itu satu nikmat diberikan kepada seluruh makhluknya di dunia ini. 99% akan diberikan kepada hamba Allah. Kepada siapa? Nanti kita akan kupas. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 30, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bahkan setiap aktivitas memotong hewan dan sebagainya, apabila awal kegiatan tidak diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, maka hewan yang dipotong haram dimakan, sekalipun kambing dan sapi ataupun unta. Dan seluruh kegiatan agar mendapatkan barokah harus diawali kalimat bismillahirrahmanirrahim. 1% nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala diabadikan di dalam Al-Qur'an surat An-Naml, yakni surat ayat 30, bernama bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya, makhluknya di muka bumi ini, sifat Rahman. Dan Allah mempunyai nama Ar-Rahim, sifat Rahim, kasih sayang Allah. Kepada siapa? Ini khusus. Yang pertama, saya akan mengupas tentang Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya, kepada seluruh makhluknya di muka bumi ini. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan udara, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan binatang laut, dan Allah menciptakan udara yang begitu udaranya sama di Saudi Arabia, di Amerika, di mana saja udara sama, tidak ada yang kelihatan. Itu 1% nikmat, satu nikmat Allah memberikan, dan tak terkecuali semuanya akan mendapatkan. Satu nikmat sudah mengelilingi dunia seisinya. Orang yang mendapatkan nikmat yang sangat besar itu baru 1% nikmat. Orang yang taat beribadah diberikan 1% nikmat. Orang yang kafir tidak beriman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu yang 1% itu, bagian dari 1% nikmat.
pencuri, penjahat, pemfitnah dan sebagainya diberikan satu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga memberikan gambaran kepada kita 1% nikmat yang diberikan kepada hambanya, termasuk di dalamnya manusia, itu tidak lebih baik daripada 2 rakaat sebelum salat subuh. Masya Allah. Kita mendapatkan nikmat sebagai seorang prajurit, ASN, pengusaha dan sebagainya. Ternyata itu bagian dari satu nikmat. Ada hotel yang konon terbakar Al-Burj, yang sampai di Dubai, sampai hotel bintang 9, bintang 7. Itu baru satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lebih. Dan satu nikmat sudah bisa melengkapi dunia seisinya dan kita mendapatkan nikmat dari Allah. Sedangkan yang 99% itu akan diberikan oleh Allah pada hambanya. Satu nikmat diberikan kepada hambanya, baik pada manusia dan binatang yang lain. Satu nikmat. Akan tetapi bagi hambanya untuk mendapatkan satu nikmat dari Allah ini, 1% nikmat dari Allah sebenarnya harus melalui usaha ikhtiar. Kita pensukses mendapatkan dan sebagainya. Dan tanpa kecuali itulah sifat rahmat. Allah memiliki undang-undang Allah, sunatullah. Kepada siapa? Semua ciptaan Allah diberikan 1% nikmat ini. Lalu Allah mempunyai sifat rahim. Kasih sayang Allah yang bernama rahim. Kasih sayang Allah hanya khusus orang-orang tertentu. Siapa? Orang yang beriman. Orang yang beriman akan diberikan nikmat yang endingnya akan diberikan kesempurnaan nikmat yang 99% ini. Satu nikmat sifat Rahman, kasih sayang diberikan kepada makhluknya. So, silakan ambil, silakan. Ini adalah dari Allah, karena dari Allah. Kamu mau lawan Allah, menentang Allah, berbuat jahat, aniaya di dunia, silakan. Kalau kita sudah tahu posisi ini, kita tidak akan cemburu pada orang-orang zalim kok diberikan kekayaan, diberikan kehidupan. Karena ada bagiannya nanti. Satu nikmat. 99 nikmat akan diberikan padanya. Hanya khusus orang-orang yang beriman. Nikmat kecil, ada nikmat kecil, nikmat besar, dan nikmat sempurna. Nikmat kecil dunia seisinya. Nikmat besar adalah alhamdulillah salah satunya atau sektor yang terkecil ya ini. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah SWT yang berada di lingkungan masjid ini. Orang yang di dalam hidupnya, di kehidupan di dunia itu mendapat hidayah iman. Itu nikmat besar. Karena untuk mendapatkan nikmat sempurna itu harus ada nikmat besar. Orang yang mendapatkan nikmat kecil belum tentu mendapatkan nikmat besar, maka tidak mungkin akan mendapatkan nikmat sempurna. Ini ya, Rahman dan Rahim. Rahim kasih sayang Allah yang sangat besar. Kalau orang, semua makhluk di dunia ini diberikan nikmat sekecil, sifat Rahman ini, nikmat kecil. Nikmat besar adalah nikmat iman, hanya orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak akan mendapatkan nanti nikmat sempurna. Setelah beriman dan endingnya akhir bi husnil khotimah, ternyata meninggal dalam keadaan yang baik, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan endingnya baik, maka dia akan mendapatkan nikmat yang sempurna. Apa itu nikmat sempurna? 99% yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia itu baru diberikan 1%. Orang yang tidak punya iman dan endingnya adalah masuk neraka tidak mendapatkan yang 99%. Padahal perbandingan dunia dan akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, bahwa kehidupan akhirat adalah lebih baik dan kekal adanya. Ini 99%. Coba bayangkan Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat Tuhan di mata Allah SWT. Kalau 1% saja perbandingannya, coba kita membayangkan dalam tubuh kita tidak menyadari bahwa sel darah yang juta, miliaran sampai triliunan yang kita miliki dan gratis dari Allah SWT. Berarti semua pada dasarnya diciptakan Allah SWT sudah diberikan kekayaan.
dari Allah. Jangan hanya melihat kekayaan itu adalah uang. Jangan melihat kekayaan hanyalah pangkat dan jabatan. Jangan melihat kekayaan yang kita miliki adalah keluarga. Jangan. Ternyata yang dalam darah untuk itu. Apakah kita sudah mampu mensyukuri dengan sebaik-baiknya? Nah, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur, berterima kasih pada Allah mendapatkan karena nikmat kecil. Yang jelas nikmat kecil, sehat, kesempatan, dan lebih syukur lagi kita mendapatkan nikmat yang besar, yakni iman. Saya yakin Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena iman, Bapak dan Ibu tidak akan susah-susah atau capek-capek dari kantor menuju ke masjid. Untuk apa? Untuk bersujud, untuk bersimpuh, untuk memohon kepada Allah. Saya yakin di ruang kerja yang enak dan sebagainya udah tinggal tidur. Ngapain susah-susah kita beribadah? Kalau tidak ada iman, tapi karena ada iman, dan ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nikmat besar ini, nikmat besar. Karena itu nikmat besar sudah selektif. Tidak semua makhluk bernama manusia yang mendapatkan nikmat. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali liya'budun, beribadah, memohon pada Allah Subhanahu. Karena kita ada hidayah, ada iman dari Allah, kita hadir memuji, memuja, dan bertaqarrub dan bersembah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat besar kita sanjung. Dan nikmat besar inilah yang insya Allah akan mengantarkan diri kita mendapat nikmat yang sempurna. Apa itu? Karena sudah lewati dulu. Untuk mengetahui Bapak dan Ibu, untuk mengetahui nikmat sempurna, ada proses. Ke kamar jenazah dulu, harus mati dulu. Karena surga dan neraka adanya setelah kematian, yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Setelah yaumul hisab, yaumul ba'ts dan yaumul hisab, dibangkitkan dan dihisab, ini masuk surga atau masuk neraka, ilan nar atau ila jannah. Kalau kita masuk ke surga berarti kita akan mendapati nikmat yang sempurna, 99%. Konon hidupnya wal akhiratu khairul wabqa, bahwa kehidupan akhirat kekal dan abadi. Perbandingan hidup di dunia dan akhirat, satu hari di dunia satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia, sehingga 1 jam di akhirat 41,8 tahun. Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup di dunia hanya 1 jam di akhirat. Apakah 1 jam kita akan digunakan untuk hal-hal yang negatif saja? Mari kita kesempatan kehidupan di dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah diberikan hidayah, mari kita manfaatkan untuk beribadah, mendekatkan diri pada Allah. Ibadah bukan hanya sholat, zikir, sedekah saja, tapi apapun profesi kita, seorang dokter, PNS, militer dan sebagainya, kalau kita niat karena mencari karunia dari Allah, insya Allah ada ibadah. Jadi waliullah bukan hanya semata-mata orang yang pakai sorban, pakai tongkat, tapi insya Allah ketika di lini sektor yang kita laksanakan mendapatkan kehormatan baik dari bangsa dan negara dan melalui dari Allah Subhanahu wa taala, itu diniatkan ibadah, insya Allah dunia dan akhirat mendapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah wal ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan di dalam hidupnya, dan akhir endingnya bi husnul khotimah, dan mendapatkan nikmat yang sempurna, yang pasti insya Allah kita sudah mendapatkan nikmat yang kecil, nikmat besar dan sempurna. Syaratnya harus mati dulu, tapi kita diraih dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih nikmat yang besar, yakni senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi renungan siang hari ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillah. Allahumma anta wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.